Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Bapak Ibu sekalian, terakhir sudah mulai terlihat carut-marutnya kelistrikan yang ditandai pertama kali dibukanya laporan masyarakat ke Ombudsman oleh Bang Laude Ida. Dikatakan bahwa PLN selama masa COVID-19 ini memanfaatkan kesempatan. Sekali lagi, yang terjadi sebenarnya bukan itu. Yang terjadi sebenarnya saat ini Jawa Bali sudah memasuki multi buyer multi seller system atau MBMS. Jadi sudah melalui mekanisme pasar bebas. Mengapa ini semua terjadi? Ini semua terjadi karena biang keroknya adalah adanya oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan PLN. Itu masalahnya. Ini masalah kenaikan tarif listrik PLN gara-gara seperti itu. Jadi mengapa mereka ini kemudian tergiur ya untuk bisnis listrik dengan cara menyingkirkan PLN? Merampok sih tidak, tapi menyingkirkan. Jadi dia punya pembangkit sendiri, dia membuat PT-PT, membuat perusahaan-perusahaan pembangkit yang dinamakan Independent Power Producer yang bekerja dengan asing dan asing. Kemudian dari situ mereka menyalurkan stromnya itu lewat transmisinya PLN, lewat distribusinya PLN. Kemudian konsumennya pun adalah konsumen PLN. Jadi ini cara cari uang dengan cara gratisan, ibaratnya seperti berburu di kebun binatang. Berburu di kebun binatang, masuk kebun binatang, tinggal nangkepin aja binatang-binatang itu. Harimaunya ditembak, langsung dapat. Burungnya langsung ditangkepin. Ini ibaratnya seperti itu, seperti dikatakan oleh ahli dalam Mahkamah Konstitusi dari ITS waktu itu. Ibaratnya mereka ini, para oknum jabat dan asing-asing ini, mencari duit ibaratnya seperti berburu di kebun binatang, ya seperti itu. Sekarang ini sudah terjadi MBMS. Mengapa? Sudah terjadi mekanisme pasar bebas. Mengapa? Karena tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Mei tahun 2020 atau hari Minggu kemarin, hampir seminggu yang lalu, itu Ditjen Listrik, Direktorat Jenderal Listrik Kementerian ESDM telah memanggil rapat para pengusaha IPP dan retail untuk diajak rapat bersama PLN. Mereka mau menyewa transmisi PLN. Jadi supaya kelihatan gagah, mereka bukan memakai transmisi PLN gratisan, tidak, tapi mau menyewa. Tapi justru dengan demikian kelihatanlah bahwa mereka itu sebenarnya hanya membangun pembangkit dan akan memanfaatkan transmisi dan distribusi PLN, apapun alasannya, mau sewa kayak atau mau beli, jangan-jangan mau selama-lama bisa dibeli juga itu. Karena apa? Karena sudah ada Perpres nomor 32 tahun 2020 di mana aset milik negara dan BUMN ini bisa dikuasai asing dan asing itu, apalagi didukung oleh para pejabat. Jadi intinya adalah seperti itu. Mengapa kemudian para pejabat, oknum pejabat dan juga asing-asing ini tergiur dengan bisnis kelistrikan di Jawa Bali? Karena sesuai data saat ini pangsa pasar atau omset kelistrikan di Jawa Bali itu per tahunnya ada 175 triliun. Itu yang bikin kemudian mereka tergiur untuk bisnis listrik di Jawa Bali. Tetapi yaitu dengan cara yang tidak terpuji. Mereka bangun pembangkit, kemudian transmisi dan distribusinya PLN dipakai. Pembangkitnya PLN sendiri 15.000 megawatt yang ada di Jawa Bali ini sekarang mangkrak, ditidurkan, tidak boleh kerja karena transmisi dan distribusinya dipakai oleh mereka. Nah inilah praktek-praktek yang sekarang kemudian menjadikan listrik menjadi naik. Dengan demikian maka PLN hanya menjadi penjaga tower saja. PLN hanya menjadi penjaga tower saja. Nah kemudian pada waktu yang akan datang, dalam waktu dekat ini sesuai pengalaman di Napocor Filipina, bahwa para
pengusaha asing-asing yang didukung pejabat yang memakai transmisi distribusi, yang membuat IPP, yang membuat pembangkit-pembangkit di tepi laut itu, kemudian akan membentuk kartel dengan pengusaha-pengusaha retail. Jadi pembangkit itu di hulunya sudah dikuasai oleh swasta asing-asing, PLN hanya jaga transmisi dan distribusi. Di ujungnya, di depan rumah kita yang namanya retail itu pun sudah dikuasai swasta. Sudah dijual oleh oknum direktur utama, sehingga yang sampai sekarang beliau meskipun sudah mantan oknum itu menguasai retail itu seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan salah seorang cukong nasional yang sangat terkenal, yang tidak bisa saya sebutkan di sini namanya. Itu menguasai retail. Nah sekarang ini pengusaha pembangkit dan pengusaha retail ini membentuk kartel. Ini seperti yang terjadi di Filipina Power juga seperti itu. Ini juga akan terjadi. Untuk apa? Kartel itu setelah kemudian terjadi sewa menyewa dengan PLN jaringannya, mereka akan berembuk menentukan tarif listrik. Berapa enaknya? Ini nanti kan tarif itu bisa berubah-ubah tiap jam. Bisa berubah-ubah tiap jam. Tergantung kesepakatan kartel tersebut. Kartel itu ya semacam persatuan gitulah, persatuan antara para pengusaha, dalam hal ini adalah pengusaha independent power producer, pengusaha pembangkit dengan pengusaha retail bersatu, mengangkat pimpinannya siapa, kemudian hari-hari mereka itu kerjanya adalah menentukan tarif listrik. Sehingga jangan heran kalau kemudian ya PLN tidak bisa apa-apa lagi. Untuk Jawa Bali PLN itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Meskipun direktur utama PLN lewat Vice Presiden komunikasinya berkata bahwa PLN masih menjaga tarif untuk R1 1.200, R2 1.400, R3 dan seterusnya oke. Tetapi faktanya sekarang ini mereka tidak menguasai instalasi. Percuma. Jadi kalau tidak menguasai instalasi bikin aturan percuma itu. Jadi makanya kemudian para founding fathers kita itu menyebutkan bahwa listrik ini adalah cabang produksi yang penting bagi negara. Harus dikuasai oleh negara. Dalam hal ini harus dikuasai lewat PLN. Itu makanya kemudian saat itu ya karena menguasai instalasi dari pembangkit, transmisi, distribusi dan retail, makanya seorang direktur utama bisa mengatur tarif. Dan memang visi daripada pembentukan PLN saat itu adalah memang berbau politik, dalam artian politik kesejahteraan, yaitu etatisme, menghadirkan negara di tengah-tengah rakyatnya. Itulah etatisme. Pembentukan PLN bukan untuk bisnis saat itu, tetapi adalah untuk tujuan etatisme kesejahteraan rakyat, untuk memenuhi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, memajukan fasilitas umum dan sebagainya, seperti itu. Kalau saat itu para founding fathers visinya adalah visi bisnis, seperti yang sekarang ini kan nggak ada yang kemudian visinya mensejahterakan rakyat, visi politik seperti itu. Bahkan kemarin saat rapat lewat online channel YouTube yang diadakan oleh Indonesia Academic Energy, itu Pak Dahlan Iskan kan mantan Direktur utama, mantan Menteri BUMN, terang-terangan mengatakan jangan dicampur adukkan antara politik dengan bisnis. Ya maksudnya beliau itu tidak mau bertanggung jawab atas kelistrikan kesejahteraan rakyat tadi dari visi para founding fathers tadi. Kalau Bung Karno, Bung Hatta, Pak Muhammad Nasir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu membentuk PLN adalah sama sekali tidak ada pikiran untuk bisnis, tetapi untuk etatisme, untuk kesejahteraan rakyat. Itu benefit oriented. Kalau mereka itu kemudian berorientasi bisnis, udah kaya, daripada kemudian membentuk PLN ya sudah, saat itu kan dipegang oleh asing-asing itu, seperti OGM, ANIM, GBO, Ebalom, NIGM dan sebagainya. Udah kerjasama dengan mereka aja, taruh saham kosong, udah kaya itu. Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Nasir dan sebagainya itu udah kaya. Tetapi memang mereka tidak seperti itu. Kemudian yang dikeluhkan sekarang lagi adalah katanya pemerintah kesulitan pendanaan dalam operasional PLN dan sebagainya. Teorinya mulu-mulu lah kalau saya lihat dari seminar kemarin itu.
Tetapi kalau alasannya keuangan, kita tengok aja pada saat PLN ini berdiri tahun 1945 itu. Apakah kemudian saat itu kaya para founding fathers itu? Miskin, gak ada uang. Tapi mengapa berani mengambil alih kelistrikan asing jadi kelistrikan nasional, dinasionalisasi? Bukan malah seperti sekarang yang sudah nasional kemudian diasingkan. Tapi ya mereka para pejabat itu, oknum itu juga nebeng di situ untuk kekayaan pribadi. Mereka tidak seperti itu. Visinya jauh ke depan untuk kesejahteraannya rakyat, untuk memajukan kehidupan bangsa, untuk memajukan ekonomi, untuk memajukan fasilitas umum sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang namanya politik. Tapi politik kesejahteraan. Makanya PLN didirikan itu untuk target memenuhi pasal 33 ayat 2 cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Mengapa harus dikuasai negara? Karena untuk kesejahteraan, untuk kemajuan bangsa. Bukan seperti sekarang, bisnis bisnis itu artinya bisnis pribadi mereka itu. Kalau seorang pejabat negara, ya waktu itu kan Pak Dahlan Iskan ini kan Menteri BUMN. Kemudian visinya seperti itu ya dianggapnya kemudian instalasi PLN dan sebagainya dianggap kayak punyanya diri sendiri aja lah. Seperti ini ya nggak bisa dong. Ya makanya PLN itu nggak bisa dipisahkan. Orang para pejabat tuh bilang nggak bisa itu bisnis dicampur adukan dengan politik. Tapi untuk PLN ini karena filosofi pendiriannya seperti itu untuk kesejahteraan rakyat, itu artinya saat itu yang diambil adalah keputusan politik. Keputusan politik tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Lah kalau bisnis kemudian mereka menganggap ini sebagai institusi bisnis, kemudian mereka dengan seenaknya masuk ke ranah PLN, mengacak-acak. Wah, ini yang kemudian, ya akhirnya seperti sekarang ini, tarif listrik mulai merangkak naik. Kenapa? Ya karena mereka mengajak asing-asing di pembangkit, kemudian retailnya juga mereka ambil. Ini kan barangnya PLN semua yang dibangun dengan ratusan triliun uang rakyat, ya, uang negara. Ini yang mestinya harus dipakai semaksimum mungkin. Tetapi apa alasannya bisnis is bisnis? Akhirnya mereka masuk ke ranah bisnis. Makanya dulu ada itu oknum PLN yang dia sebagai direktur utama, tapi sekaligus dia juga pengusaha IPP. Wah, gimana itu kan konflik of interest. Di satu sisi dia sebagai penjual atau ya penjual sebagai pengusaha IPP, dia jual listriknya, tapi sebagai direktur utama PLN sebagai pembelinya. Wah, enak banget dari kantong kanan kantong kiri dimanage sendiri. Inilah yang bikin kacau, ya para pemirsa sekalian. Inilah yang bikin kacau seperti ini sekarang. Makanya ya jangan heran kalau sebentar lagi setelah PLN ini sekarang kan cuma jaga tower di Jawa Bali. Maka untuk tahun depan pemerintah negara melihat bahwa PLN ini cuma jaga tower untuk apa? Bubarin saja, bubar. Lah kalau PLN sudah bubar, kemudian apa? Ya tinggal ngatur luar Jawa. Tapi yang luar Jawa pun sesuai konsep yang saya lihat nyontek dari Napokor itu, yang luar Luzon lah. Kalau yang di Filipina itu Luzon itu yang kayak di Jawa Bali ini. Mereka kemudian di MBMS luar Luzon yang dikelola oleh Napokor. Tapi akhirnya yang luar Jawa ini, luar Luzon kalau di Filipina itu akan diserahkan kepada Pemda masing-masing, gitu loh. Sehingga apa? Holding PLN akhirnya bubar. Setelah nanti holding PLN bubar, maka sepenuhnya kartel yang berperan. Sudah nggak ada lagi sosok yang kemudian dianggap disegani. Sudah nggak ada lagi. Kalau sekarang ini masih ya mau bergerak secara bebas liberal, tapi masih ada PLN ya di depan mata dia, masih agak-agak nggak enak gitu. Sehingga paling naik 2 kali, paling ini pun nggak merata kan. Tapi begitu nanti PLN dia ada semuanya di bawah komando kartel akan mengkomando tarif listrik bahkan per jam. Dan bahkan yang di Kamerun itu pada saat beban puncak suatu saat malah terjadi overpricing, lonjakan harga sampai 15 kali lipat. Hal yang semacam ini kalau dibiarkan terus, maka lihat saja nanti setelah PLN-nya nggak ada, tarif listrik sesuai pengalaman Napokor setelah lepas maka minimal lonjakan 4 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat dari harga yang sekarang. Nah kalau harga sekarang kita bayar listrik per bulan misalnya 2 juta, ya berarti 4 kali ya 8 juta. Nanti kalau misalnya hanya cuma 2 juta per bulan,
Ya nanti setelah ini dikuasai penuh oleh kartel itu menjadi 2 kali 4 8 juta atau 2 kali 3 6 juta. Yang biasa bayar hanya 300.000 rupiah maka menjadi sekitar 2 juta. Yang akan terjadi seperti itu. Dan yang terjadi di Filipina saat ini dengan adanya Nampokor yang diswastanisasi itu, maka rakyat yang kurang mampu akhirnya memakai lilin, teplok, sentir, petromak, upet, blincong, yang semacam itu kembali seperti zaman dulu lagi. Sehingga apa kata para pakar? Oh, PLN nanti kalau sudah diswastakan, wah seperti telepon itu banyak saingan. Ada Telkomsel, ada ProXL, ada Satelindo, ada M3, ada macam-macam. Seperti pesawat, ada Sriwijaya, ada Garuda, ada Citylink, ada Lion, Batik, diliberalkan. Akhirnya harganya murah. Terus kemudian listrik juga seperti itu, dianggap seperti itu. Ya lihat saja, tidak seperti itu. Karena apa? Karena listrik itu, teori Edhard Eckler mengatakan, listrik memiliki ciri khas exclusive right atau monopoli alamiah. Siapapun yang menguasai kelistrikan akan memiliki monopoli. BUMN yang menguasai kelistrikan akan memiliki monopoli, tetapi para pendiri saat itu monopoli itu adalah digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau sekarang asing dan para oknum pejabat itu menguasai kelistrikan, ya bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk perut mereka sendiri. Untuk apa ya? Untuk perut mereka sendiri. Kemudian siap-siap nanti tahun 2024 pemilu mereka juga pengen maju lah taruh begitu, yang pengen berkuasa itu kan perlu uang. Nah, dengan cara menjarah PLN ini yang kemudian ya kita bersama menjadi prihatin kalau seperti ini. Karena apa? Ambisi pribadi mereka itu mengacak-acak listrik dengan asing-asing, kemudian merugikan rakyat yang akan rugi. Dan ini kalau tidak dilawan dari sekarang, maka sebagaimana Nampokor. Perlu Bapak Ibu ketahui, Nampokor itu sekarang Filipina itu yang menjadi komandan kartel itu adalah mantan presidennya sendiri, yaitu Arroyo. Itu yang menjadi komandan itu. Dan rakyat sekarang ini memberontak, demo ke pemerintah Filipina agar waktu itu instalasi listrik Nampokor yang sudah dijual ke Amerika, ke Jerman, ke Cina, Prancis, macam-macam itu agar dinasionalisasi lagi, kemudian Nampokor dihidupkan lagi untuk kemudian mengoperasikan Nampokor, tetapi semuanya sudah terlambat. Mengapa? Nampokor saat dijual itu waktu itu harganya hanya 125 miliar US dollar tahun 2006-2007 itu. Tapi sekarang ini mintanya penguasa Nampokor itu yang dari Amerika, dari Jerman, Inggris, Prancis, Cina, dan itu minta dibeli sekitar 450 miliar US dollar. Jadi 3 kali lipat lebih. Sehingga apa? Mereka tetap menderita karena ulah dari para pejabatnya, persis Indonesia juga. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.